Halo Sobat Perludem, ketemu lagi di Ninis Room. Nah ini setnya beda nih. Ninis Room season ke berapa? Ketiga, season ketiga. Oke, season ketiga kita setnya berubah biar lebih seger gitu ya. Nah sekarang kita mau ngobrol soal sistem pemilu. Jadi teman-teman kita udah melalui pemilu kemarin ya 2024, DPR baru sudah dilantik, pemerintahan baru juga sudah terbentuk. Yang mau didorong biasanya kalau DPR baru, pemerintahan baru adalah Prolegnas, Program Legislasi Nasional, dan salah satu yang didorong adalah revisi Undang-Undang Pemilu. Nah, dalam melakukan revisi Undang-Undang Pemilu biasanya yang paling panjang diperdebatkan tuh soal sistem pemilu. Nah, kita mau diskusi soal itu. Saya seperti biasa ditemani Mas Fadli, co-hostnya, dan ada Pak Hadar Nafis Gumai, Direktur Eksekutif Netgrid. Apa kabar, Pak Hadar? Halo, baik, Mbak Ninis. Terima kasih sudah diundang. Nah, Pak Hadar ini kan judulnya, perlukah sistem pemilu diubah? Nah, perlu. Pak Hadar langsung jawab. Langsung dijawab perlu nih. Apanya Pak Hadar yang perlu diubah? Ya, sistem secara besarnya ya, sistem utamanya. Kalau kita bicara sistem kan yang paling utama itu bagaimana suara-suara yang dikumpulkan itu kemudian dihitung menjadi hasil ya. Itu yang paling utama. Tapi hal yang terkait kan banyak, nanti surat suara, pencalonan, menyoblosnya kayak apa, menandainya kayak apa, kira-kira gitu ya. Pencalonan tadi ya, saya sudah sebutkan, daerah pemilihan, dan seterusnya gitu. Nah, jadi saya kira setelah kita, ini kan udah panjang juga ya, kita memanfaatkan sistem yang ada, dan sudah pemilunya juga sudah 5 kali ya, saya kira setelah masalah reformasi ini 99, 2004, 2009, 2014, 2019 6 kali Pak. Lebih panjang lagi ya. Jadi sudah masanya kita itu betul-betul membahas dengan serius, karena kalau kita perhatikan selama ini perubahan-perubahan itu kan memang dilakukan, tapi melalui pembahasan yang terburu-buru gitu, sehingga menurut saya tidak terlalu cukup gitu ya, sehingga kita bisa mencapai satu kesimpulan ini loh yang pas buat kita gitu, satu sistem pemilunya. Ya menurut saya perlu sistem selama ini menurut saya susah bagi pemilih terutama. Yang kedua, sistem selama ini tidak juga bisa betul-betul kita mendapatkan kualitas keterwakilan yang pas gitu ya. Persoalan accountability calon terpilih misalnya, kalau kita bicara tentang pemilu legislatif ya, itu persoalan besar. Itu sesuatu yang memang menjadi bukan kekuatan ya, sesuatu karakter dari pemilihan tertutup gitu. Jadi dia persoalan accountability-nya itu harus ada upaya keras lain gitu loh. Nah, jadi kita harus cari sistem yang memang lebih bisa mendapatkan wakil-wakil rakyat tuh yang betul-betul dia akan mewakili konstituennya, betul-betul memperhatikan konstituennya gitu. Nah, itu perlu ke arah sana tuh kita cari sistemnya. Nah, Pak Hadar kan setiap kita kan ngawal pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu sudah lebih dari sekali ya, berkali-kali gitu ya. Kalau bahas revisi Undang-Undang Pemilu tuh yang paling panjang dibahas tuh ya debatnya buka tutup aja tuh Pak Hadar, proporsional terbuka, proporsional tertutup, atau yang lain parliamentary thresholdnya naik atau turun. Kalau naik ada yang mau 10%, ada yang mau 7% gitu. Dan mereka sendiri juga susah mau ketemu kan, karena masing-masing fraksi kan kayak udah inilah yang menguntungkan buat kami. Nah sekarang gimana nih Pak Hadar? Karena kan tadi kita pengen yang ya sistem pemilu ini harus representatif, harus betul-betul mewakili konstituennya. Tapi sementara di DPR tuh ngelihatnya ke dirinya sendiri gitu loh, mana yang menguntungkan mereka gitu Pak. Iya, memang itu problem dari para politisi kita ya. Ya mungkin mereka tidak setuju dengan apa yang kita obrolin, pernyataan saya barusan gitu.
Tetapi itulah memang demikian. Dan terkadang kita yang dituntut. Ya namanya juga politik gitu ya. Tentu kita kan ingin gitu. Sederhananya, kami kan ingin menang. Gitu kira-kira gitu ya sederhananya. Nah, tetapi kan ya perlu ada aspek lain. Menang siapa yang menang melalui satu proses pemilihan yang jujur adil, tetapi juga melalui sistem yang adil juga gitu. Tidak menghambat yang lain. Jadi sistem yang memang menguntungkan, terbuka untuk semua kontestan itu punya potensi menang misalnya gitu. Nah, atau sistem yang memang terbuka betul, keterwakilan itu menjadi nilai yang dicapai dengan efektif gitu. Itu kan yang perlu kita cari. Gitu. Nah, jadi saya kira mereka harus berusaha membuka lebih luas gitu ya terhadap aspek-aspek penting dari satu pemilu gitu. Dan itu mudah-mudahan tidak bisa terjadi karena dibahas jauh-jauh hari, dibahas di masa mereka baru senang terpilih, kira-kira begitu ya. Belum udah mepet, waduh gimana nih caranya menang karena kita udah bahas di ujung misalnya gitu kan, itu yang sering terjadi. Dan juga perlu membuka diri bahwa sistem pemilu itu banyak ragamnya. Iya betul. Nah gitu, jadi jangan hanya proporsional terbuka, tertutup. Kalau toh mau bertahan sistem proporsional misalnya karena itu karakter yang tepat buat Indonesia, kan ada sistem proporsional yang lain, kira-kira gitu. Jadi bukan hanya terbuka, tertutup saja. Jadi harus kita ajak gitu. Ya, tadi Padar menyampaikan PR kita kan ada soal bagaimana kualitas keterwakilan itu jadi meningkat ya. Dengan itu ditentukan oleh sistem pemilu. Kemudian akuntabilitas dari anggota legislatif dan partai yang dipilih dari proses pemilu itu juga bisa dikejar. Nah, termasuk juga mungkin bagaimana pelembagaan partai jadi lebih baik. Nah, statement terakhir Padar kan keluarga sistem pemilu itu banyak gitu Pak ya. Banyak. Nah, kira-kira ya dari pilihan yang tersedia, kalau kita mau agak kerucutkan, mana yang mungkin bisa diperbaiki untuk sistem pemilu di Indonesia ke depan itu yang mana kira-kira? Ya. Jadi saya ini mungkin sudah subjektif juga kali ya. Tapi sejak awal saya tuh punya pemikiran atau meyakini bahwa sistem yang tepat digunakan di kita gitu itu adalah sistem MMP. MMP gimana tuh Pak? Itu mixed member proportional. Mixed member proportional. Ya, jadi sistem ini adalah sistem di bawah rumpun sistem proporsional. Masih tetap proporsional ya? Masih tetap proporsional. Jadi dia bukan sistem campuran yang dari dua sistem berdiri sendiri-sendiri atau sistem majoritarian sendiri gitu. Tidak. Gitu. Bahwa ada unsur majoritarian atau sistem yang sering kita salah kaprah sebutkan di Indonesia sistem distrik misalnya. Memang ada komponen itu di dalamnya, tetapi bahwa secara keseluruhan sistem MMP ini, mixed member proporsional ini adalah sistem proporsional sebetulnya. Gitu. Nah, sistem proporsional ini kan juga yang diyakini oleh banyak pihak dan saya juga meyakini kita itu adalah negara yang ragam, majemuk, plural gitu ya. Jadi kelompok-kelompok sosialnya banyak dan itu mingle dengan kelompok, tumpang tindih dengan kelompok politik kan gitu ya. Nah, dan ini kan aspirasi gitu, yang harus terwakili gitu ya. Nah, maka yang adil itu adalah sistem proporsional memang. Karena pada prinsipnya semua yang akan dapat tempat menang atau kursi gitu itu berimbang dengan suara yang proporsional atau berimbang dengan suara yang mereka dapat masing-masing gitu. Jadi nggak ada hitungan yang dapatnya sedikit ya udah dicoret
gitu loh. Dapatnya yang paling banyak ya iyalah, misalnya gitu. Nggak ada seperti itu gitu. Jadi betul-betul berimbang gitu, adil, proporsional seperti jumlah suara yang mereka peroleh gitu. Nah, cuma bedanya dengan sistem proporsional yang lain, kalau sistem daftar tertutup sudah sangat jelas, ya kan? Kita hanya memilih partai politiknya saja. Nah, nanti siapa yang mengisi kursi yang dimenangi oleh partai itu adalah daftar yang sudah mereka susun, ya, berdasarkan mekanisme partai itu dan seterusnya gitu ya. Nomor 1 itu lebih diharapkan atau memang diatur untuk dialah yang duluan mendapat kesempatan mengisi kursi itu. Nanti kalau ada sisa kursi yang lain diisi yang nomor berikutnya gitu loh. Nah, rakyat tidak bisa milih sendiri. Nah, kalau sistem yang terbuka, proporsional juga, tapi kita sebagai pemilih bisa memilih langsung calegnya ya. Calegnya. Seperti yang kita laksanakan sekarang ya Pak Dar. Betul, terbuka penuh ya, tidak ada threshold lagi gitu. Jadi siapa di nomor berapapun dia, kalau memang dia dapat suara yang paling tinggi, maka kursi yang dimenangkan oleh partai itu diisi yang caleg yang bersangkutan gitu. Nanti kalau ada kursi yang lain, maka diisi oleh yang caleg memperoleh suara terbesar berikutnya. Gitu. Nah, MMP itu berbeda gitu ya. Masih lagi-lagi masih sistem proporsional, tapi dia berbeda. Perbedaannya di mana di dalam sistem besar itu ada 2 model pengisian kursinya. Nah, sebagian itu ada ditentukan berdasarkan siapa yang menang langsung di dapil-dapil. Nah, sebagian yang lain kalau masih ada kursi sisanya diisi oleh daftar calon yang disusun oleh partainya masing-masing. Nah, jadi daftar calon itu ya seperti sistem tertutup kan. Jadi kita harus ikut aja karena itu udah disusun oleh partainya. Nah, jadi nanti yang nomor urut tertinggi maka itu mendapat prioritas untuk mengisi duluan. Tetapi di dalam sistem ini cara mengisi dari nomor urut itu cara yang berikutnya atau selanjutnya. Yang pertama diutamakan mengisi itu adalah pemilihan yang langsung ke caleg-calegnya dengan dapil-dapil yang model 1 kursi, single member district. Nah, gitu. Jadi masyarakat akan memilih langsung caleg di dapil-dapilnya 1 caleg saja. Nah, gitu. Dari berbagai partai. Misal partainya ada 18, maka setiap 18 masing-masing partai itu mengajukan 1 caleg saja. Nah, jadi bisa kebayangkan jumlah calegnya nggak banyak seperti yang distrik berwakil banyak kayak kita sekarang, multi-member district, di mana kursinya 3-10 untuk DPR misalnya. Kan ratusan jadinya, surat suaranya kan gede. Nah, ini dalam sistem ini tidak demikian. Berarti dapilnya akan lebih banyak, Pak? Betul, dapilnya ya tergantung. Ya, jawaban langsungnya ya akan lebih banyak dari yang ada sekarang. Untuk kita ya. Memang, tapi berapa banyaknya itu ya tergantung kita mau membagi berapa banyak di dalam cara pengisian, 2 cara pengisian ini, 2 cara pemilihan dan pengisian ini. Nah, kalau kita mau 50%, maka dia akan jauh lebih banyak. Tapi kalau kita memutuskan 20% saja deh, yang dapilnya, yang single member districtnya, ya tidak banyak. Gitu. Itu bisa jadi konsensus politik nanti di undang-undang. Iya, betul. Dan ini juga jadi apa ya, kalau sekarang kan perdebatannya kalau sistem proporsional terbuka tuh yang menang yang populer aja, yang kader partai gitu ya, dia selalu dikalahkan gitu ya. Nah, ini bisa mengcombine itu ya, jadi yang populer ya daftar di dapil gitu ya, single member district, yang daftar partai masuk yang list yang kita nanti milih partai, nanti mereka akan ada list partainya. Betul. Jadi
ini sebetulnya mengisi perdebatan selama ini, kelebihan dari kekurangan sistem yang terbuka, yang tertutup, sistem yang distrik kita sebut itu dengan sistem proporsional. Itu kombinasinya ketemu di sini gitu. Walaupun lagi-lagi dia besarnya masih dalam proporsional. Tapi yang selama ini misalnya partai itu sulit mengatur, ada tokoh partai, aktivis partai yang udah lama berjuang yang kualitasnya pokoknya udahlah, tapi tidak populer misalnya. Diisi orang baru selama ini gitu ya, orang baru yang populer, ya partainya juga sih yang ngajuin dia misalnya gitu ya. Terus mungkin dia banyak uang jadi bisa dicalonkan di itu. Dia yang menang gitu. Nah makanya pisahin aja gitu. Siapa yang betul-betul dari partai politik itu ingin dijadikan wakil di DPR misalnya, tetapi sulit untuk berkompetisi, letakkan aja di nomor 1 dari daftar yang mereka susun gitu. Artinya caleg yang masuk ke single member district tadi nggak boleh juga masuk di daftar partai? Ya nggak boleh ya? Bisa dipisahkan gitu. Oke. Ya. Artinya boleh nggak ini dibilang titik temu antara perbedaan kutub proporsional terbuka dan tertutup pada? Kalau menurut saya ya. Jadi apa yang selama ini menjadi kekurangan dari sistem proporsional dengan daftar calon terbuka itu bisa dijawab gitu karena kita menyediakan sistem yang tertutup. Sebaliknya yang tertutup itu misalnya kontrol partai terlalu besar gitu ya. Masyarakat tidak bisa memilih siapa, mengatur siapa yang di nomor 1, nomor 2 karena itu sepenuhnya partai gitu kan. Bisa terjawab karena kita juga bisa memilih 1 orang per dapil kita di mana kita tinggal. Kita tinggal cari nih orang keren apa enggak gitu ya, kira-kira begitu. Dan itu milih langsung si calegnya. Jadi kekurangan di satu sistem ini bisa ditutupi oleh sistem yang lain, kira-kira gitu. Berarti nanti caleg akan dipertarungkan dengan partai di satu dapil yang sama atau beda? Jadi bukan dipertarungkan oleh partai kalau kayak gitu ya. Jadi dia caleg tetap di dapil itu dipertarungkan dengan caleg lain dari partai lain. Gitu. Nah, jadi gini. Nanti di sini memang yang bedanya kalau kita kaitkan dengan mencoblosnya, dengan surat suaranya. Itu surat suaranya gimana tuh Pak? Misalnya, boleh kita terusin ke situ ya supaya kayaknya tadi ya lebih tergambar. Gimana gitu nanti mungkin ditambahin bisa aja ya. Jadi pada dasarnya surat suaranya itu tidak besar amat seperti yang kita karena harus naruh semua caleg. Semua nama caleg per partai. Karena ini di dapil itu hanya ada 1 kursi dan 1 caleg, maka tergantung jumlah partai politiknya. Kalau 18 maka cukup 18 nama caleg saja gitu. Dari partai ini nomor ini. Nah, itu 1 row, 1 kolom. Di kolom sebelahnya itu adalah kolom partai. Ada gambar partainya yang ikutan, ada nomor partainya. Nah, jadi tidak besar tadi, cuma 2 kolom, nama-namanya cuma 1 ya. Nyoblosnya, nah di sini nyoblosnya ada 2 kita kesempatan nyoblos gitu sebagai pemilih. Jadi kalau di tempat lain sistem kita selama ini ya cuma 1 kan. Gitu. Nah kita 2 yaitu memilih wakil untuk dapil kita ini dan memilih partai yang nanti kita anggap partai terbaik yang nanti dia menentukan kalau dia memang punya cukup suara untuk menempatkan caleg-caleg yang udah diurutin gitu. Jadi dua suara gitu, dua coblos. Nah ini kan tadi salah satu variabel ya Pak, balloting ya, metode pencalonan. Nah ada variabel sistem pemilu lain yang mau saya angkat tuh soal dapil, pembentukan daerah pemilihan. Ada putusan Mahkamah Konstitusinya ya, Mas Fadli waktu itu yang mengajukan Perludem. Intinya adalah
otoritas membentuk dapil nih sekarang sebetulnya sudah diserahkan ke KPU. Betul. Tapi yang pemilu 2024 ini ya nggak mau aja gitu kan. Udah dari dulu di KPU kan, dari kan diambil oleh DPR kan. Ya. Sekarang dikembalikan ya. Pertanyaan sederhananya adalah sebenarnya KPU itu kan mampu kan Pak? Sangat mampu. Tapi kenapa nggak mau gitu? Nah ini dia. Ini kita ke persoalan penyelenggara pemilu kita gitu ya. Secara sederhana menurut saya penyelenggara pemilu kita sekarang ini penyelenggara yang tidak mandiri ya, penyelenggara yang sangat bergantung atau tidak berani berkata lain dari pihak-pihak yang memilih mereka, yang menentukan mereka. Dua kekuatan besar atau pembentuk ini adalah DPR dan pemerintah, khususnya DPR. Ya. Yang satu aja udah cukup karena dua-duanya kadang-kadang sama aja sebetulnya gitu loh, kekuatan politik yang sama. Nah itu yang terjadi. Jadi waktu di pemilu yang sekarang menjelang pemilu sekarang itu kan ada putusan Mahkamah Konstitusi kan? Iya betul. Itu. Dan itu intinya disuruh perbaiki yang bermasalah itu. Iya betul. Gitu kan. Lampiran-lampiran dapil itu kan dibatalkan semua. Iya dibatalkan semua. Nah terus harus dibuat keputusan baru kan dengan upaya menata. Udah dibikin tim kalau tidak salah saya dengarkan tim ahli untuk mempersiapkan. Dan saya dengar hasil kajian mereka ada 4 alternatif. Ini perubahannya kayak gini. Padahal ditelepon juga nggak waktu itu jadi tim? Saya enggak sih. Saya yang menjiatnya ke MK ya. Ditelepon untuk bikin dapil. Iya betul. Supaya tidak ada konflik of interest. Dibeda-bedakan siapa yang menjiat, siapa yang bagian dari check and balance juga. Betul. Nah itu. Tapi begitu mereka konsultasi untuk menyampaikan ini loh hasil kajian, jadi ini ada 4 alternatif usulan. Saya tidak ingat apa 4-4-nya diajukan, tapi tim yang mengkaji ini kalau nggak salah ada 4 alternatif. Ya, ada Prof. Ramlan, Pak Didik Supriyanto, ada Mas Sidik ya, wartawan Kompas nulis banyak soal pemilu. Betul. Nah, jadi simple saya kira waktu itu respon DPR, udah. Nggak usah dirubah. Gitu. Tentu saja buat DPR itu yang paling nyaman buat mereka. Lagi-lagi hitungannya bagaimana kita menang gitu. Dan kalau dirubah kan mereka harus menata lagi tuh yang selama ini mereka sudah ada hubungan, sudah ada memupuk potensi-potensi pendukung dan pemilihnya gitu ya. Mungkin harus dipindah-pindahin juga nanti mereka entah kemana gitu kan. Mereka nggak mau gitu. Udah gitu. Jadi persoalan yang selama ini tidak proporsional gitu ya itu masih terjadi jadinya. So saya kira itu intinya dari kenapa akhirnya KPU tidak melaksanakan penataan dapil ini gitu. Nah saya nanya ke co-host boleh ya sih? Bisa saling tanya nih. Mas Fadli gini kan, beberapa putusan MK yang terkait sistem tadi dapil, terus ya soal metode parliamentary threshold, metode balloting ya, terbuka tertutup kan juga, keserentakan juga, ada yang MK tuh memberikan rekomendasi di pertimbangan hukumnya. Nah ketika DPR sekarang ya mudah-mudahan mau membahas revisi undang-undang pemilu, ini kan nggak di putusan nih Mas Fadli nih, tapi di pertimbangan hukumnya MK. Nah itu perlu jadi rujukannya pembentuk undang-undang nggak sih? Iya Mbak, itu justru yang namanya putusan itu justru intinya ada di pertimbangan hukum itu. Jadi nggak cuma amar ditolak diterima aja ya? Jadi kalau istilahnya dalam sebuah putusan hukum ratio decidendi, rasionalitas dari putusan itu ada di pertimbangan hukumnya. Amar itu kan sifatnya lebih kepada menjelaskan apa yang perlu dilakukan dalam bentuk yang lebih konkret gitu ya. Tapi untuk sampai ke amar, inti jantungnya itu ada di pertimbangan-pertimbangan hukumnya. Nah, kalau kita lihat putusan-putusan MK yang berkaitan dengan sistem pemilu itu menurut saya sudah banyak sekali dan cukup baik, relatif cukup baik memberikan catatan-catatan terhadap sistem pemilu, Pak Hadar. Misalnya soal
penataan daerah pemilihan ya, itu berkali-kali MK mengatakan satu, ada isu kemandirian dalam penyusunan daerah pemilihan, karena jangan arena pertarungan dibuat oleh orang yang akan berkompetisi, maka dikembalikan kepada KPU. Kemudian soal parliamentary threshold, Mbak Denis juga pasti ingat, jangan sampai keputusan atau kemudian kebijakan terkait dengan parliamentary threshold yang itu akan berdampak signifikan terhadap kualitas keterwakilan, suara pemilih, proporsionalitas hasil pemilu, itu jangan ditentukan sembarangan angkanya gitu. Tapi betul-betul dihitung dengan rasionalitas yang benar. Misalnya 4% itu dari mana datangnya gitu kan, ada ilmunya gitu Pak. Karena itu angka matematika kan. Termasuk juga soal sistem pemilu terbuka tertutup kan, Mbak Denis juga mengikuti betul persidangannya. MK katakan bahwa ya perdebatan soal sistem pemilu itu memang ada domainnya di pembentuk undang-undang, tapi dalam memilih sistem pemilu itu ada beberapa guidance yang diperintahkan oleh MK. Salah satu yang kemudian jadi atensi penting adalah soal penguatan demokrasi di internal partai politik. Yang jadi keberatan selama ini tadi juga disinggung Mbak ini soal calon yang populer, calon yang punya uang banyak. Menurut MK jangan gugatannya hanya disampaikan kepada calonnya, tapi kan otoritas mencalonkan atau tidak ada mencalonkan orang ada di partai. Betul. Ini yang sering terjadi ya. Setelah jalan gitu, partai itu seolah-olah baik itu yang di listnya atau yang selama ini, yang bisa ada di surat suara nomor berapapun itu kan dari mereka. Jadi seolah-olah, loh ini mereka nggak suka gitu loh. Padahal kenapa ditaruh di situ kok nggak suka, kira-kira gitu kan. Jadi itu aneh menurut saya. Jadi jangan-jangan memang mereka tuh waktu naruh caleg-calegnya itu ya nggak punya aturan yang jelas gitu loh. Jadi begitu kejadiannya udah berjalan pemilihan, barulah mereka. Terus sering juga tuh kan pemilihan udah selesai, udah ditetapkan, menjelang dilantik atau bahkan belum dilantik, ditukar-tukar tuh sama mereka, diberhenti-berhenti. Misalnya betul, gitu kan. Ini gimana sih? Ya saya kira semua instrumen yang ada untuk penyelenggaraan pemilu, khususnya sistem pemilu itu bisa dimanfaatkan sebetulnya. Misalnya soal penyusunan daerah pemilihan itu, KPU kan sudah punya instrumennya Pak. Bahkan Perludem Sidapil ya. Perludem juga bikin electoral redistricting apps ya. Itu jauh lebih mudah untuk menyusun dapil yang lebih fair. Nah, termasuk juga misalnya beberapa pertimbangan MK yang sangat baik itu, kalau memang mau menguatkan institusi partai politik, ya jangan terlalu mudah untuk mencalonkan orang yang tiba-tiba pindah-pindah partai, lalu tiba-tiba ada di surat suara gitu. Misalnya MK katakan, kenapa tidak diberikan batasan waktu minimal untuk seorang warga negara atau kader partai mengabdi dulu jadi anggota partai untuk DPR RI itu, bahkan MK mensimulasikan misalnya 3 tahun atau 5 tahun. DPRD provinsi 2,5 tahun sebelum pencalonan sudah jadi kader partai. DPRD kabupaten kota oke lah misalnya 1 tahun atau 1,5 tahun Pak. Itu kalau dituangkan Mbak Denis ke dalam norma dalam undang-undang pemilu, itu baik sekali menurut saya. Apalagi instrumen KPU untuk bisa memverifikasi itu kan sudah ada. Kita punya Sipol kan Pak Hadar yang kemudian mestinya tidak hanya dimanfaatkan ketika momentum tahapan pemilu saja. Jadi diberikan saja akses Sipol itu ke partai untuk bisa mereka melakukan updating soal informasi organisasi partai politik mereka. Soal kader, soal informasi alamat kantor, soal laporan keuangan. Jadi instrumennya ada sih menurut saya. Tinggal political will ya, mungkin yang kurang dan komitmen saja. Ya, saya ingat di putusan yang 114 ya, yang terbuka tertutup itu, MK bilang ini ya kan ada saran ya dari mahkamah ya. Ini bukan sekedar saran, tapi harus dipertimbangkan ketika pembentuk undang-undang itu melakukan revisi terhadap undang-undang terkait gitu. Jadi harus apa ya, jangan kan kadang-kadang soalnya pembentuk undang-undang ngerasa MK ini nggak bisa jadi positif legislator dong, nggak bisa mutusin ini kan kadang-kadang tuh
Itu menurut saya itu udah nggak relevan ya. Iya. Perdebatan MK positif legislator atau negatif legislator itu perdebatan yang memang tidak akan selesai. Dan itu sudah selesai perdebatannya sejak tahun 1804 sejak pertama kali MK itu ada. Atau memang mau menghapus MK aja lagi gitu loh. Karena MK itu hadir memang dari sesuatu yang sifatnya bagaimana sebuah lembaga negara mengeluarkan keputusan yang di luar kewenangannya untuk menyelamatkan konstitusi itu. Dan harus dikoreksi, ya kan? Ya, gitu. Tadi ada pertanyaan lagi? Ya, kalau misalnya Pak Hadar, mungkin ini ya, sebelum selesai, kapan sebaiknya perubahan soal sistem pemilu ini dimulai, Pak? Ini kan bisa dibilang masih masa bulan madu pemerintahan baru lah, Pak Hadar. Ya, jadi saya kira yang sudah kita tangkap juga lah ya, sesegera mungkin kan mereka katanya mau memulainya dengan memasukkan di prolegnasnya ya, masalah ya. Jadi ya menurut saya di tahun pertama ini mereka harus sudah membahasnya gitu. Nah bahwa kemudian nanti akan panjang dan kemudian mungkin akan keluar dengan sistem-sistem, kita kadang-kadang ini ada keunikan gitu, mau ya akhirnya keluar versi Indonesia gitu. ya nggak apa-apa juga. Pemilu Pancasila. Ya, nggak apa-apa juga. Tetapi itu harus melalui satu proses yang betul-betul thorough gitu ya. Dan itu kan butuh waktu. Nah, oleh karena itu ya di tahun pertama ini mestinya harus udah mulai digarap gitu. Ya, nanti melibatkan banyak pihak yang memang punya perhatian di isu ini gitu, pemilu, sistem atau aspek-aspek lain yang dirasakan perlu gitu ya, itu dilibatkan gitu. Dan saya kira banyak pihak sangat antusias gitu kan untuk ikutan. Ya tinggal DPR kita gitu. Ya, tanda-tanda baiknya sih ada ya. Iya, betul. Misalnya salah satunya Presiden Prabowo itu menunjuk Wakil Menteri Dalam Negeri, Mas Bima Arya Sugiarto, untuk mengurus soal transformasi sistem kepemiluan katanya Pak. Betul. Nah, itu satu tanda baik sih menurut saya ya, bahwa itu jadi concern ya. Reformasi pemilu jadi concern pemerintahan baru. Nah kemarin kan juga sempat ketemu dengan pimpinan Komisi 2 di KPU dan teman-teman juga saya dengar juga cukup intensif sekarang ketemu dan itu sinyalnya kan mereka punya keinginan kan untuk melakukannya gitu, dan mereka juga punya forum atau yang untuk partisipasi masyarakat. Badan aspirasi badan aspirasi alat itu satu. Yang kedua, kemarin pimpinan Komisi 2 juga bilang setiap hari Selasa itu kalau tidak ada jadwal yang sudah lain atau yang ketat, itu dia terbuka untuk menerima audiensi. Iya gitu. Jadi boleh lewat surat resmi atau kontak dia saja gitu. Itu kemarin jelas sekali dia sampaikan. Karena saya bilang tolong inilah lebih ruang partisipasi itu dibuka, dan ini khususnya juga banyak pihak yang ingin sekali upaya untuk menata kembali pemilu ini melalui legislasinya itu dilakukan sejak awal. Oh iya bang, gitu. Kira-kira gitu dia jawab. Ya kalau saya sih coba optimis ya Mbak Denis. Misalnya di aspek pemerintahnya ada Wakil Menteri Dalam Negeri yang dipersiapkan membahas isu undang-undang pemilu, dan saya yakin Mas Bima punya kapasitas intelektual yang sangat pas lah ya untuk membahas itu, karena kan beliau ilmuwan politik juga. Di DPR khususnya Komisi 2 pimpinannya saya kira orang yang dekat juga dengan isu pemilu ya. Betul. Bang Zulfikar Arse, kemudian Ketua Komisi 2 juga orang yang dekat dengan isu pemilu ya. Mudah-mudahan ada inilah ya, ada upaya yang cepat, serius dan dalam untuk memperbaiki sistem pemilu. Iya, dan MK kan bilang kalau mau melakukan revisi undang-undang ya harus jauh-jauh hari. Supaya cukup waktu. Simulasi kan penting ya Pak Hadar ya. Supaya simulasinya penting, bukan cuma simulasi ke pemilih tapi juga ke penyelenggaranya juga kan. Karena pasti pilihan sistem berdampak ke penyelenggara, dan supaya kita semua paham gitu loh soal sistem pemilu ini, nggak cuma politisinya aja yang paham gimana cara kerja sistem pemilu. Oke, makasih banyak Pak Hadar, Mas Fadli, terima kasih banyak. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyaksikan episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.